Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu an. Ini proses bagaimana kita menguburkan jenazah tersebut. Setelah dikuburkan, selesai. Pantaskah kita meminta kepada yang sudah meninggal dunia? Memohon kepada dia. Dari tadi kita yang mengangkat dia, yang ngurusin jenazahnya. Kok sekarang kita ngundang orang untuk minta? Minta tuh sama Allah Azza wa Jalla. Berdoa itu minta sama Allah. Loh, tapi kan boleh ziarah kubur. Boleh. Dianjurkan ziarah kubur. Tujuannya ziarah kubur apa? Apa tujuannya ziarah kubur? Maka ini yang perlu disampaikan. Di makam-makam dikasih. Tunjukkan apa ziarah kubur. Baca buku-buku ulama tentang adab ziarah kubur. Mengucapkan salam. Mendoakan. Kuburan itu ya dihormati dengan cara ya jangan sampai dia hilang kuburannya itu karena banyak ilalang ya ini itu, tanda-tandanya dijaga. Maka ini yang perlu disampaikan. Kalau dikatakan bagaimana kondisi kawan nantinya, Allah sebutkan fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Allah akan menghisab dia. Kalau ternyata dia melakukan kesyirikan dengan memohon kepada selain Allah Azza wa Jalla, meminta kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan kecuali Allah Azza wa Jalla. Minta sama orang hidup, bisa jemaah. Kalau ustadz itu masih hidup, alim ulama itu masih hidup, kita bisa minta. Pak Ustadz, ana minta bukunya ya. Oh, fadal. Bisa dia kasih. Tapi ketika dia sudah meninggal dunia, bisakah dia memberi? Kenapa dulu dilarang ziarah kubur? Dilarang dulu ziarah kubur. Hukum awalnya ziarah kubur itu terlarang. Karena banyak orang melakukan ritual-ritual di masa jahiliyah dulu terhadap kuburan, punya keyakinan-keyakinan yang tidak-tidak. Ini orang sudah meninggal dunia. Dia berada di alam barzakh. Mungkin kuburan dia adalah taman dari taman-taman surga. Yang kita perlu lakukan adalah terus mendoakan dia dan mengingat kematian dengan ziarah kubur. Oh nih, orang soleh pun mati. Maka ziarah kubur ini bukan khusus kuburan orang soleh ya. Ziarah kubur itu ya boleh kuburan siapa saja karena tujuannya untuk mengingat kematian. Tapi kalau mendoakan, maka yang kita doakan hanyalah orang-orang yang muslim yang meninggal di sana. Dan dakwah kita ini, kalau dikatakan sudah banyak ustadz-ustadz yang menyampaikan, tapi kenapa sih masih banyak terjadi hal-hal seperti itu? Wallahu a'lam, ana lihat sebenarnya berkurang. Sudah berkurang. Adapun kalau melihat di satu situs ramai, biasanya ramainya satu tempat itu karena kondisi ekonomi. Karena kebanyakan orang-orang yang datang ziarah ke kuburan-kuburan yang dikeramatkan itu biasanya ya ingin urusannya lancar, urusan dunia kebanyakan, bukan untuk ingat mati. Maka biasanya ramainya itu karena ada yang mengajak dan kondisi ekonomi yang sulit, tapi hidayah itu di tangan Allah. Jadi sesuatu yang kadang-kala sudah dijelaskan tapi nggak terima. Nabi Ibrahim alaihissalam itu jadi contoh ummah. Bagaimana beliau menghancurkan patung-patung itu dihancurin semua. Tinggal satu yang paling gede nggak dihancurin. Dan ketika Nabi Ibrahim dipanggil, disidang, ditanya Nabi Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan patung-patung ini? Nabi Ibrahim yang menghancurkan yang paling besar tuh, yang paling besar itu yang menghancurkan. Coba engkau tanyakan kepada patung yang kecil-kecil, siapa yang menghancurkan? Kau tanya sama aku, tanya sama mereka. Kata mereka, gimana kita tanya sama patung? Engkau kan tahu mereka nggak bisa ngomong. Loh, kalau nggak bisa ngomong kok disembah? Tapi tetap mereka menyembah patung itu. Jadi kadangkala sebuah penjelasan yang sudah sangat gamblang seperti Nabi Ibrahim menjelaskan kepada kaumnya, tapi hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Nabi kita Muhammad alaihissalam bagaimana mendakwain pamannya tapi tetap ditolak. Jadi bicara dakwah, tugas kita hanya menyampaikan, karena kalau kita melihat ada orang minum khamr, ada orang berzina,
menjadi pelacur, kita kasih penjelasan, kita sampaikan, dia tetap menjadi pelacur, dia tetap minum khamr. Karena memang kita nggak bisa merubah mereka. Kita hanya bisa menyampaikan, lalu mendoakan. Maka tetaplah buat penanya tadi, untuk saling memberi nasihat kepada temannya itu, diajak dia untuk ngaji, untuk belajar lagi, sehingga pintu hidayah semoga selalu terbuka buat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.